maksud paman menuduh paman Halayuda memberikan masukan yang tidak-tidak kepadaku? Dia sengaja mengadu domba satu sama lain demi mendapatkan kepercayaan dari pangeran yang tepat. Hamba mohon, bebaskanlah Nyimas Mangrani. Baiklah, Paman. Aku akan membebaskan Nyimas Mangrani. Kenapa kamu lakukan ini semua? Maksud guru? Aku mengetahui semua sepak terjangmu. Hamba mohon pamit untuk kembali ke Kediri. Tingkatkan kewaspadaanmu dalam bertugas di Kediri. Sendiko Dao Gusti Prabu. Dan aku yakin mereka adalah kaki tangan dari Dimas Adityawarman dan Kanjeng Ibu dari Jingga. Dan yang terakhir mereka incar adalah aku. Punten dalam seukan. Selain menangkal kekuatan dari luar, tidak kalah penting menangkal kekuatan dari dalam. Apa maksudmu, Dinda? Ampun, Kanda. Dinda merasa curiga bahwa dalang dari kejahatan di Kediri merupakan orang dari Majapahit. Berhati-hatilah bicara jika kau belum memiliki bukti yang kuat. Ampun, Kanda. Firasat Dinda menyatakan bahwa dalang dari kejahatan Kediri adalah Dara Jingga. Ini sungguh sangat berlebihan. Jika Dinda menuduh Dinda Dara Jingga dan Adityawarman sebagai dalang dari kerusuhan di Kediri. Beribu ampun, Kanda. Ini bukanlah sebuah tuduhan, melainkan hanya sebuah firasat. Dia tidak bersenjata. Baiklah, aku akan menjebaknya. Mau apa kamu? Biung, Mada akan kembali ke Kediri. Tadi, Mada sudah berpamitan dengan Gusti Prabu. Walaupun Biung masih rindu dengan kamu dan masih ingin bersama kamu, tapi tugas dari Gusti Prabu adalah kewajiban kamu yang paling utama. Iya, Biung. Kamu harus ingat, Mada. Kamu harus tetap berhati-hati. Tidak hanya dalam perjalanan, tapi juga saat kamu sampai di Kediri. Baik, Biung.
Mada, kamu adalah segala-galanya bagi Biung. Tidak ada satupun di Marcapada ini yang lebih berharga selain kamu. Kamu adalah bagian langsung dari Biung. Jika kamu mengalami sesuatu, Biung pasti juga akan merasakannya. Iya, Biung. Aku harus mengawasi perjalanan Mada dengan menyamar menjadi pendekar sutra ungu. Lihat, jerat kita malam ini berhasil. Bibi, Ayo Mada, kita hadapi bersama-sama. terima kasih Bibi, karena Bibi sudah menolongku. Kalau Mada boleh tahu, siapa nama Bibi sebenarnya? Suatu saat, kau akan mengetahuinya, Mada. Mada heran, kenapa Bibi bisa tahu setiap Mada dalam keadaan bahaya? Apakah itu berarti Bibi selalu memata-mataiku? Bulan ada untuk bumi, untuk memberikan sinarnya. Di saat sinar matahari telah menghilang, mereka ada bukan untuk saling mematai, tapi mereka ada untuk saling melengkapi dan memberikan kebaikan satu sama lain. Untuk itulah keberadaan kita, Mada. Tapi, kenapa Mada tidak boleh mengetahui nama Bibi sebenarnya? Apa kesalahan Mada? Tidak ada yang salah, Mada. Hanya sekarang bukan saat yang tepat untuk kamu mengetahuinya. Kenapa? Mada, tidak semua hal di dunia ini harus kamu ketahui. Itu akan jauh lebih baik untukmu. Simpanlah rasa penasaranmu, Mada. Tunggu! Aku belum sempat berterima kasih padamu. Aku benar-benar penasaran. Siapa sesungguhnya dalang di balik usaha pembunuhan Paman Lembusora dan Halayuda? Apakah mungkin mereka adalah musuh-musuh lama Majapahit? Punten dalam sewu Gusti Prabu. Belum tentu pembunuh itu berasal dari luar istana. Bisa saja dia adalah orang dalam dari istana sendiri. Orang dalam istana? Ampun Gusti Prabu, itu benar. Hal itu bisa saja terjadi. Pembunuh itu adalah orang dalam istana yang tamak dan licik. Keberadaan mereka akan sulit untuk diketahui. Ampun Gusti Prabu. Itu sebabnya musuh dari dalam jauh lebih berbahaya dari musuh yang di luar. Dia bisa menyusup kapan saja. Sulit untuk dicegah dan ditangkap. Tiba-tiba menghancurkan. Punten dalam sewa Gusti Prabu. Hamba setuju dengan Kakang Nami. Menurut hamba, kita harus tingkatkan kewaspadaan. Bukan hanya di kota raja, tapi juga di Kediri dan di Kahuri. Benar. Siapapun orangnya, orang dalam ataupun orang luar, kita harus segera menemukan. Aku tidak ingin para punggawa istana terancam nyawanya. Kita harus cepatnya menyelesaikan masalah ini. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Menurut hamba, sebaiknya kita mencari cara untuk menghubungi Gajah Mada. Karena menurut hamba, Gajah Mada adalah orang yang tepat untuk menyelidiki hal ini.
Benar. Aku setuju dengan usulan Paman. Mau kemana kamu bocah? Minggir, jangan halangi langkahku. Berani sekali kamu. Apa kamu tidak takut menghadapi kami bertiga? Tidak ada yang aku takutkan kecuali Yang Maha Kuasa. Sepanjang berada di jalan kebenaran, tidak ada yang perlu aku takutkan. Besar sekali bicaramu. Aku ingin tahu seberapa besar ilmumu. Gajah Mada. Apa? Melawan seorang anak kecil saja kalian kewalahan? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Gajah Mada bukan anak kecil sembarangan. Gajah Mada memiliki kanuragan yang sangat tinggi. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Mohon agar Kanjeng Ratu mau mengobati Lilangkara. Kau apakan Lilangkara? Di dalam tubuhnya terdapat 3 tenaga dalam yang berbeda. Apa kalian juga ikut menyerang dia? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Selain terkena pukulan Gajah Mada, Lilangkara juga terkena tenaga dalam hamba dan serenggi.
Akibatnya Lilangkara terkena karena dia terlambat menghindar. Sini kau Andi. Sendiko Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu. Hamba mengaku bersalah. Tolong jangan hukum hamba. Andi, telah kusalurkan tenaga dalam. Sekarang, kau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih Kanjeng Ratu. Terima kasih. Hamba pikir Kanjeng Ratu akan menghukum hamba. Ternyata Kanjeng Ratu memberikan kanuragan kepada hamba. Terima kasih Kanjeng Ratu. Dengan tenaga dalam, balaskan dendam Lilangkara. Dan temukan perempuan Cakra Pancawala itu secepatnya. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Jatinawang, mungkin kematian memang lebih baik. Jika aku mati, aku tidak perlu menanggung sakit hati seperti ini. Dan kamu juga bisa bebas memilih orang yang kamu cintai. Guru, aku sama sekali tidak menyangka pikiranmu sepicik ini. Nyawa itu milik Tuhan, diberikannya kepadamu. Kenapa kamu sia-siakan? Ampuni aku, Guru. Aku tidak kuat lagi menahan rasa sakit ini, Guru. Sioling, kalau Tuhan menghendaki kematian, tidak ada tempat di bumi ini untuk kita bersembunyi dari kematian itu. Begitu juga kalau Tuhan menghendaki kamu hidup. Ketahuilah, tidak ada yang lebih pengecut dari bunuh diri. Bimbinglah aku, Guru, agar aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Bangunlah, nak, bangunlah. Mulai sekarang berjanjilah untuk hidup yang lebih baik. Seperti ada yang mengintai. Jelas orang ini sangat sakti. Jurusnya aneh. Pertahanan dan menyerangnya unik dan rapat. Tapi bagaimana cara mematahkan serangannya? Gajah Mada. Suara ini. Eyang. Eyang, kenapa yang menyerang Mada? Apakah kau perhatikan jurus-jurusku tadi? Jurusnya sangat hebat. Cepat saat menyerang maupun bertahan. Sulit untuk mengatasinya, Eyang. Lakukan jurus tadi, Mada. Baik, Eyang.
Dengan tenaga dalam yang kau miliki, jurus ini sangat baik untuk mengatasi lawan-lawanmu. Terima kasih, Eyang. Tapi, kenapa Eyang mengajarkan Mada jurus-jurus tadi? Mada, sekelompok pembunuh sedang berkeliaran di istana Kediri. Berhati-hatilah, mereka sudah mengincar Lembu Sora. Terima kasih sudah mengingatkan Mada, Eyang. Mada akan selalu berhati-hati. Selain itu, Eyang menugaskanmu untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua pembunuhan ini. Baik, Eyang. Mada akan melaksanakan tugas. Mada mohon pamit. Siapa sebenarnya dalang di balik semua usaha pembunuhan Paman Halayuda dan Paman Lembu Sora? Kenapa sampai hari ini belum ada yang bisa mengungkapnya? Aku benar-benar tidak tenang. Karena aku juga akan menjadi sasaran pembunuhan juga seperti paman berdua. Punten dalam sewu, Pangeran. Sebaiknya saat ini Pangeran lebih waspada. Karena hamba masih belum mengetahui pembunuh itu apakah dia dari orang dalam atau dari orang luar istana sekalipun. Dan hendaknya Pangeran jangan mempercayai siapapun, bahkan orang yang dekat dengan Pangeran sekalipun. Kau sang Gajah Mada. Ki, sebenarnya kita ini pendekar hebat bukan? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena kita bisa dikalahkan Gajah Mada. Menghadapi pendekar sutra ungu, kita kalah. Kapan kita menangnya? Itu karena kita lagi apes aja. Sebenarnya kita adalah pendekar yang tidak terkalahkan. Kecuali kalau kita sedang apes. Daripada menggerutu, lihat. Itu ada gadis cantik yang sedang murung. Ayo kita hibur. Ayo. Cahayu, kenapa murung? Mau apa kalian? Jangan menggangguku. Cantik-cantikku galak. Siapa yang mau mengganggumu? Sebenarnya kami akan menghibur kamu. Jangan murung terus. Nanti cantiknya hilang. Aku sudah bilang, jangan menggangguku. Aku ingin sendiri. Daripada murung, lebih baik kamu jadi istriku. Bagaimana? Aku berjanji, aku akan membahagiakan kamu. Jangan kurang ajar kamu. Ayo tangkap dia. Ayo. Bentuk formasi. Ayo kita kabur. Berhenti! Kalian lagi? Apa kalian tidak kapok? Kami datang untuk membahaskan dendam. Karena kamu sudah berani melukai Lilangkara. Tenaga dalamnya sudah meningkat pesat sekali. Aku harus waspada. Bukan hanya kita yang bertambah kuat,
Tapi bocah itu juga, dari mana dia dapatkan tenaga dalam sekuat itu? Kita tinggalkan saja dia. Tugas kita yang lain masih banyak. Lewung, diamlah. Kamu mengganggu konsentrasiku saja. Aku memang tidak bisa diam. Kenapa? Kenapa kamu? Tiba-tiba marah tidak jelas seperti ini. Ini semua gara-gara kamu, Kolowe. Kamu tidak lebih hanya sekedar jadi pecundang. Berani Tahan! Nikowi, tahan emosimu. Singolau, kamu tidak pantas bicara begitu pada Nikowi. Kalanaya, kamu tidak sadar. Sejak bergabung dengan Kolowe, kita ini selalu kalah, selalu gagal. Tutup mulutmu, Singolaung. Kamu tidak suka Kolowe. Dengar. Ini semua gara-gara kamu tidak becus memimpin. Beda dengan Kakang Warok Hitam. Kamu benar-benar harus diberi pelajaran. Kalian saling bermusuhan. Lebih baik aku akan mundur dari persekutuan ini. Barong, ayo pergi. Jangan. Kalian ayak jangan. Baiklah. Aku akan mengaku salah. Tapi kalian ayang tetap bergabung bersama kami. Semenjak Mada pergi menjalankan tugas, rumah ini terasa sepi sekali. Diajeng. Diajeng. Paman, kenapa Paman tega memukul Kang Mas Jongkati? Apa salah dia, Paman? Sadarlah Nyimas, kamu kena guna-guna. Siapa kamu? Nyimas, ikutlah denganku. Kenapa ini semua bisa terjadi, Paman? Kamu sedang dalam pengaruh
Ajian pengasih Sukma Melati. Beberapa pendekar menguasai ajian itu. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih Paman sudah membantuku. Kalau Paman tidak datang, entah apa jadinya. Aku sudah berjanji kepada Gajah Mada untuk menjagamu. Aku sedang mengenang Kang Mas Jongkati, Paman. Lalu tiba-tiba dia datang dalam pikiranku. Nyimas Mangerani, sadarlah. Suamimu sudah meninggal. Boleh saja kita mengenang kebaikannya. Tapi jangan larut. Keadaan seperti itulah yang membuatmu mudah dipengaruhi oleh ajian itu. Baik, Paman. Aku akan selalu mengingat pesan Paman. Sekarang, tangkap Mada dan bawa dia ke hadapanku. Kau sang Gajah Mada, kesatria Santa. Kau sang Gajah Mada, kesatria Santa. Paman Bibi, dari mana kalian? Kenapa wajah kalian sangat gembira? Kamu orang Kediri. Dilihat dari pakaianmu, sepertinya kamu pejabat istana. Benar, Bi. Namaku Gajah Mada. Bibi dari mana? Kami dari tempat perkumpulan Dewi Kala. Perkumpulan Dewi Kala? Dengar ya Gajah Mada, kami dari perkumpulan Dewi Kala mendapatkan berbagai bahan pangan dan uang. Ini. Iya, betul kan? Apakah Bibi pernah bertemu langsung dengan pemimpin kelompok itu? Saya belum pernah ketemu, tapi saya yakin dia orangnya baik. Justru kerajaan yang jahat pada kami. Pada saat seperti ini, masih saja memungut pajak dan upeti. Upeti dan pajak yang dipungut digunakan untuk membangun Majapahit. Membangun Majapahit? Mana buktinya? Kalau kamu mau ikut jadi pengikut, Dewi Kala sudah pergi ke sana. Ya. Iya. Yuk. Yuk. Berhenti! Mau kemana kau gadis cantik? Tolong jangan ganggu aku. Aku mau lewat. Minggirlah. Galak sekali. Bagaimana kalau kamu menjadi istriku saja? Jangan kurang ajar kalian. Ayo, tangkap dia! Yoling, ayo kita hadapi mereka. Sholing, kamu tidak apa-apa. Sholing, tunggu! Sholing, tunggu! Kenapa kamu bersikap seperti ini? Sholing! Apa salahku? Kenapa kamu seperti ini? Pergilah. Aku sedang tidak ingin bertemu denganmu. Kita ini saudara seperguruan. Kita satu keluarga. Bagaimana kamu bisa melupakan semua itu? Pergilah. Sholing, bagaimanapun juga, kita adalah saudara dan keluarga. Aku akan tetap mengawasimu. Kalau kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Sugeng siang Kanjeng Ibu. Adityawara, bagaimana dengan tugasmu? Apa kau bisa menjalankan tugasmu? Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Berkat doa dan restu Kanjeng Ibu, Aditya tidak mengalami kesulitan. Aditya
selalu siap dan siaga untuk menjalankan tugas. Kau pikir mudah untuk menjadi seorang kepala prajurit? Kamu ingin menyelamatkan keluarga kerajaan? Menyelamatkan dirimu saja, belum tentu kamu bisa, Aditya. Aditya Warman. Lalu bagaimana jika saja penjahat seperti Warok Hitam datang menyerang? Apa kamu mampu melawannya? Berhenti! Apa kamu yang bernama Gajah Mada? Benar, Paman. Aku bernama Gajah Mada. Ada apa Paman mencariku? Jadi kamu yang mempengaruhi warga untuk mengkhianati Dewi Kala, hah? Aku tidak mempengaruhi mereka. Aku hanya mengingatkan tentang kewajiban sebagai warga Majapahit. Kita harus taat dan patuh pada Majapahit. Kami akan patuh jika Majapahit bersikap adil dan bijaksana pada rakyatnya. Benar. Majapahit tidak berhak memaksa kami untuk patuh pada siapa. Kami sendiri yang berhak memilih pemimpin mana yang kami suka. Tidak bisa begitu, Paman. Kita tinggal di wilayah Majapahit. Sudah tentu kita harus patuh dan taat pada Majapahit. Jika ada yang menggerogoti Majapahit, kita harus melawan, bukan justru dielu-elukan. Banyak cara kamu bocah. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya membela diri. Paman Busora, Hamba Pangeran. apakah Paman sudah mendengar kabar Mada? Mohon ampun Pangeran. Sampai saat ini, hamba masih belum mendengar kabar dari Mada. Hamba rasa Mada masih berada di Majapahit. Ampun Pangeran. Apakah Pangeran Garbapati ada niat untuk mengangkat Gajah Mada sebagai pemimpin pasukan Bayangkara? Tidak, Paman. Aku hanya ingin tahu keadaan Mada saja. Jika Mada ke Majapahit, seharusnya ia memberitahu. Ampun Pangeran. Itu benar. Jika dia pergi keluar dari istana Kediri tanpa izin, itu memang harus dihukum. Karena dia telah melecehkan dan meremehkan kehormatan Pangeran Garbapati. Sekarang, tangkap Mada dan bawa dia ke hadapanku. Terima kasih Paman atas pertolonganmu. Aku sangat terkesan sekali dengan kesaktianmu. Jadi, selama ini kamu belajar ilmu kanuragan